Shalom. Shalom. Apa kabar? Tuhan kita baik, amin. Haleluya. Angkat tangan kita. Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Kita akan berdoa sebelum perayaan Natal kita mulai. Saat ini kami, anak-anakmu Bapa, memperingati hari kelahiran Yesus di dunia. Kami mengucap syukur karena Engkau mau lahir di dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Engkau yang sempurna tak bercacat mau menebus dosa kami, orang-orang yang tidak layak menerima anugerah-Mu yang besar. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapa. Dan saat ini kami akan merespon kebaikan-Mu Tuhan dengan hidup sungguh-sungguh seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau sungguh-sungguh amat baik. Engkau terlalu baik dan Engkau sangat baik. Kalau sebentar lagi kami akan memperingati hari kelahiran Yesus di dunia, Engkau akan pimpin kami perayaan Natal ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu, bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu, bagi-Mu di tempat maha tinggi. Mari kita sama-sama berdiri saudara. Kita nyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidup-Mu untuk tebus
yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ya segala ya nasik ya nasik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Kemuliaan bagimu tiada sekian so. Bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk semuanya. Kalau saat ini kami berkumpul ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berilah kami roh sukacita, roh damai sejahtera daripadamu Tuhan, supaya kami dapat menikmati bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara gembira saat ini? Saudara bergembira saat ini? Kita akan nyatakan ya, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. 3 kali ya, dengan keras. Amin. Mau? 1, 2, 3. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Stop. Kurang kenceng. Amin. Mari kita nyatakan ya, dengan sungguh-sungguh, dengan gembira, karena saat ini Tuhan telah lahir. Amin. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, Kristus telah lahir untuk kita.
Mari kita sambut kelahirannya dengan bersukaria, bersorak-sorai, karena hari Natal telah tiba. Jingle bell, lonceng berbunyi. Haleluya, yes. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, jingle bell, lonceng berbunyi. Amin. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, jingle bell, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Amin. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka. Amin. Karena hari Natal kini telah tiba. Hey, jingle bell, amin. Lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, jingle bell, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, jingle bell, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, jingle bell, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, jingle bell sekali lagi. Haleluya semua. Jingle bell, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Yeah, yeah, yeah. Jingle bell, lonceng berbunyi. Yeah, yeah, yeah. Soraklah, soraklah, Kristus. Jingle bell, lebih cepat. Jingle bell, lonceng berbunyi. Yeah, yeah, yeah. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, jingle bell, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Soraklah, 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 Kristus telah lahir. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya, haleluya. Saudara, Dia telah lahir untuk kita. Dia telah mati untuk kita. Dia telah bangkit untuk kita. Kita harus berani merubah kehidupan lama kita menjadi hidup yang baru seturut dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Raja di atas. yaitu firman Tuhan. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi
Yesus sobat kami, Dia Yesus Sang Penebus, Sang Penebus. Haleluya. Sang Penebus Juru Selamat, Sang Penebus. Haleluya. Sang Penebus Juru Selamat Ya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Saudara diberkati? Amin. Apapun masalah saudara, kalau saudara betul-betul mengimani puji-pujian ini, semua akan berakhir. Amin. Semua akan dibereskan oleh Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan bisa berbuat apapun. Amin. Sebentar lagi saudara, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan ingat saudara bahwa Tuhan tidak pernah berhutang, ya. Kalau kita memberikan dengan yang terbaik, maka Dia akan memberikan semua untuk kita. Haleluya. Mari petugas kolektan. Nanti Tante Lisa akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Amin. Puji syukur, terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini ya Bapa, di mana kami boleh bersekutu bersama-sama Tuhan untuk memperingati hari Natal yang indah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Kami boleh memuji, menyembah-nyembah Engkau Tuhan. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mempersembahkan korban syukur kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan ya Bapa. Amin. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah berhutang. Amin. Engkau akan kembalikan dengan berlipat kali Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa, memberkati setiap kami ya Bapa, memberkati imamat yang menjalankannya ya Amin. Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu, di Haleluya. dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, nama-Mu dimuliakan. Suka-sukamu. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Apa yang Tuhanku mau inginkan, Amin. apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, nama-Mu dimuliakan. Suka-sukamu. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Coba kita sama-sama berdiri saudara. Kita berdiri semua. Nanti pada waktu suka-sukamu Tuhan, jempolnya diangkat ke atas ya. Mau? Ya? Biar Tuhan kita luar biasa. Amin.
Suka-sukamu Tuhan, Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. suka-sukamu Tuhan. Harus pakai apa? Amin. Untuk Yesus, amin. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Saya paling bisa lihat di sini. Yang belakang masih. Kalau mau gerak silahkan gerak, nggak usah malu-malu. Kita untuk Tuhan, amin. Kalau Tuhan seneng, mau minta apa saudara? Nyoh, amin. Suka-sukamu, Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. saya tahu Cihung dan teman-teman tuh kalau joget, coba maju ke depan, kita mau lihat jogetnya. Suka-sukamu Tuhan, Suka-sukamu Tuhan, ayo, ayo maju. Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Yes. Apa yang Tuhan mau inginkan, apa yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, Semua ku relakan. Awas, ayo, joget. Semua joget. Yes. Yes, yes, yes. suka-sukamu Tuhan, Yeay. suka-sukamu Amin. Yes. suka-sukamu Tuhan, Ayo. suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Suka-sukamu Tuhan. suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Suka-sukamu Tuhan. suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati kita. Silakan duduk saudara. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kita akan menerima sebagian dari firman Tuhan. Biar Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena janji Tuhan, ya dan amin. Pada waktu kita lemah, Dia angkat hidup kita. Saat kita jatuh, Dia topang tangan kita. Haleluya, Kau penolongku yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Ku lemah, Kau angkat hidupku. Haleluya. Saat
tempat mengharap. Aku percaya, katakan dengan sungguh-sungguh. Janjimu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidup. Aku percaya, Yesus, terima kasih. Lebih dari semua yang dapat kupikirkan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Terima kasih Tuhan. Saat ku jatuh, Kau topang tangan. Terima kasih Yesus. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharap. Aku percaya. Mari kita sama-sama berdiri saudara. Janji-Mu ya dan amin, Kasih-Mu setia di dalam hidup. Aku percaya. anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupikirkan. Aku percaya. Janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia Di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar lebih dari semua yang dapat kupinta. Janji-Mu ya dan amin, Terima kasih. kasih-Mu setia Terima kasih Tuhan. di dalam hidup. Inilah jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu dekat dengan kami. Aku percaya. 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 Di dalam hidup, Yesus. anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupikirkan. Aku percaya. Janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidup. Aku percaya. Anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupikirkan. Aku percaya. Janji-Mu ya dan amin, Terima kasih Tuhan. kasih-Mu setia Terima kasih. di dalam hidup. Terima kasih. Percaya Anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Terima kasih. Itulah suara hati kami Tuhan.
Kami percaya bahwa janji-Mu itu ya dan amin bagi kami. Engkau sudah membuktikan akan waktu tanda kelahiran-Mu. Para nabi-Mu sudah berbicara tentang hari kelahiran-Mu. Dan Kau buktikan 700 tahun ketika Yesaya berkata Engkau lahir, hari dan waktu yang Tuhan sudah tentukan itu terjadi. Dan hari ini kami juga bersama-sama mempercayai bahwa kelahiran Tuhan atas kami hendak memberikan berkat pemulihan, memberikan berkat-berkat jasmani dan rohani bagi kami orang percaya. Untuk itulah Tuhan, kami bersama-sama sore hari ini kami mau membuka hati dan pikiran kami, membuka telinga jasmani dan rohani kami untuk menerima anugerah kebenaran firman-Mu. Dan kami yakin Tuhan, sudah kami bersama-sama memuji mempermuliakan nama-Mu, Engkau juga sudah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati hamba-Mu, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir, dengan berkat sepenuh dari Allah Roh Kudus yang siap menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Baik, pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Natal buat Bapak Ibu yang terkasih. Dan biarlah berkat kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke atas dunia semakin memberikan kepada kita berkat dan juga damai sejahtera. Baik, hari ini saya akan sampaikan kebenaran perkataan firman Tuhan. Tema hari ini adalah harapan bagi yang putus asa. Ya, tema ini adalah tema nasional dari Sinode Gereja Bethel Tabernakel. Jadi artinya GBT seluruh Indonesia temanya adalah tema yang sama, harapan bagi yang putus asa. Nah, kita akan langsung bersama-sama membuka di dalam Injil Lukas pasal 2. Lukas pasal 2. Kita akan membaca ayat 6 dan ayat 7 nanti akan dibacakan oleh Saudara Arif. Lukas pasalnya yang kedua, ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, dua ayat ini mungkin dengan tema yang kita terima rasa-rasanya kok nggak nyambung. Ya, karena di sini dua ayat ini menceritakan tentang kelahiran seorang bayi laki-laki. Ya, bayi laki-laki ini disebut dengan nama Immanuel. Nah, kalau kita hanya membaca dua ayat ini tentunya kita akan mempertanyakan, Pak, hubungannya apa dengan harapan bagi yang putus asa? Nah, di sini saya menuliskan, ayat ini mau memberikan kepada kita satu ruang untuk berpikir, agar waktu kita bersama-sama membaca ayat yang ke-7, kita bisa memahami bahwa Tuhan menginginkan supaya kita masing-masing sebagai umat manusia yang lahir dalam keadaan strata sosial, lahir dalam keadaan yang mungkin biasa. Waktu saudara dan saya membaca ayat yang ke-7, Tuhan menginginkan supaya kita masing-masing yang mungkin hari ini sedang tidak punya derajat yang baik, ketika mendengar atau membaca tentang waktu kelahiran Tuhan, kita masing-masing bisa berkata dalam hati, wah, derajatnya Tuhan dengan saya itu sama. Nah, Tuhan dilahirkan jauh dari gemerlap,
Jauh dari hingar-bingar, hal-hal yang mungkin, glamor. Tuhan sederhana sekali. Nah, dengan satu tujuan, supaya kita masing-masing yang sedang tidak mempunyai strata sosial yang tinggi, atau mungkin derajat yang baik, sewaktu kita sedang membutuhkan sebuah anugerah atau pertolongan, kita tidak merasa malu dengan keadaan Tuhan yang lahir dengan kesederhanaannya. Saya yakin sekali bahwa Bapa di surga, Allah Elohim, sudah sangat memikirkan tentang nilai keselamatan itu dengan berbagai aspek. Ya, kalau dalam zaman perjanjian baru, Tuhan pernah memilih Musa sebagai seorang pangeran, seorang calon raja. Kemudian sama, Musa dari derajat yang cukup tinggi, calon raja, dirinya itu direndahkan sampai habis. Untuk apa? Untuk bisa meraih, menjangkau jiwa-jiwa yang stratanya rendah. Tapi nyatanya Musa pun ditolak oleh banyak orang. Kemudian Tuhan kirimkan nabi-nabi yang lain, sama, ditolak juga. Sampai pada akhirnya Allah Bapa di surga mengirimkan putranya yang tunggal, yang satu-satunya ini ke dunia dalam bentuk rupa sebagai manusia biasa. Makanya ayat ini dikatakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin. Saya membaca lampin itu artinya adalah kain yang sudah robek, kain yang sudah ditambal-tambal. Kemudian dikatakan juga dibaringkannya dalam palungan. Palungan itu adalah tempat untuk makan ternak. Jadi kalau saudara yang mungkin di desa, saudara yang punya kambing atau mungkin punya sapi, biasanya rumput itu ditaruh di satu tempat. Itu namanya palungan. Saya membayangkan bahwa kelahiran Tuhan ini buat saya memprihatinkan dan cukup mengenaskan. Kenapa? Karena mungkin sejelek-jeleknya hidup kita, saya berani pastikan saudara minimal, saudara pasti lahirnya mungkin di seorang bidan atau mungkin di dukun bayi. Artinya apa? Saudara dan saya lebih jauh terhormat daripada kelahiran Tuhan. Tapi inilah maksud dan tujuan Tuhan, datang, dia merendahkan dirinya, dia datang mengambil rupa seorang hamba. Dan waktu kelahiran Tuhan bukan waktu di mana dunia itu sedang baik, tidak. Kelahiran Tuhan, dunia itu dalam tanda kutip, dalam masa kegelapan. Kenapa? Bangsa Israel hari itu sedang ditindas oleh bangsa Romawi, orang-orang Roma. Nah, orang-orang Roma ini sadis, kejam. Tetapi kelahiran Tuhan ini memberikan satu cercah harapan yang baru bagi orang-orang yang berputus asa. Makanya tema kita sekali lagi tolong ditampilkan. Ya, harapan bagi yang putus asa. Hope for the hopeless. Jadi yang saudara yang mungkin hari ini sedang mengalami, aduh, Tuhan, hidupku kok begini ya. Tuhan memberikan harapan baru. Engkau yang hari ini mungkin sedang kehilangan pekerjaan atau mungkin kerjaanmu lagi anjlok karena COVID. Natal tahun ini kita mempunyai satu harapan yang baru. Engkau yang lagi sakit, engkau juga punya harapan yang baru. Apapun yang menjadi sebuah persoalan hidupmu hari ini, Tuhan datang untuk memberikan harapan bagi kita semuanya. Katakan amin. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mengeksposisi dari Injil Lukas pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nah, tujuan daripada perkataan firman Tuhan ini adalah mengambil kesempatan. Ya, sekali lagi, mengambil kesempatan yang Tuhan sediakan agar dipulihkan dalam berbagai aspek. Di situ saya beri gambar, Tuhan ini sedang mencoba menopang seseorang yang sulit untuk bangkit.
Nah, di dunia ini banyak sekali orang-orang yang sebenarnya tahu siapa Tuhan Yesus Kristus itu. Ada banyak orang di dunia mengatakan, aku tahu ada seorang nabi namanya Isa Al-Masih. Aku tahu ada seorang nabi yang diurapi, Isa alaihissalam. Mereka berkata begitu. Tapi kenapa pertanyaannya mereka nggak mau terima? Karena mereka menutup telinga. Mereka menutup mata jasmani, mata batin. Kenapa? Kena doktrin agama. Tapi coba bagi kita yang mungkin hari ini sedang mengalami keputusasaan, saya berharap yuk kita bersama-sama dengar. Kita bisa bersama-sama melihat dan mengevaluasi sepanjang hidupmu yang lalu sampai hari ini apa yang kau alami. Nanti kalau kita bersama-sama menerima, mengerti bahwa kedatangan Tuhan itu ternyata sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang ajaib. Nanti kita pasti akan berkata, ngerti gitu dari dulu aku mau ikut Yesus. Nah, sekarang kita akan perhatikan hal yang pertama, mengapa kelahirannya memberikan harapan bagi yang berputus asa. Kita perhatikan dalam Lukas 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan kelima, firman Tuhan mengatakan demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Saudara mungkin seringkali waktu membaca tentang kelahiran Tuhan, saudara dibingungkan. Loh Pak, di dalam Injil Matius kan diceritakan rajanya hari itu kan Herodes. Kok di dalam Injil Lukas disebutkan kok rajanya Kaisar Agustus? Nah, saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu, cerita ini adalah cerita yang sama. Matius menceritakan dari sisi daerah, Lukas menceritakan dari sisi yang bersifat nasional. Jadi waktu di mana Israel secara khusus sedang dijajah oleh pemerintahan Roma, kaisar yang memerintah itu namanya Kaisar Agustus. Tetapi nama Kaisar Agustus ini mempunyai nama lengkap. Nama lengkapnya adalah Gaius Julius Caesar Octavianus. Jadi kalau Bapak Ibu seringkali mungkin pernah nonton film judulnya Julius Caesar. Ya ini yang memerintah pada zaman Yesus itu lahir. Nah, pusat pemerintahan daripada Kaisar Agustus atau Julius Caesar ini berpusatnya di Roma. Tetapi ada seorang raja wilayah, ya kalau zaman hari ini mungkin setingkat seperti gubernur. Namanya adalah Raja Herodes. Hari itu Julius Caesar sebagai seorang pimpinan tertinggi memerintahkan semua daerah jajahannya harus mau didata. Makanya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ini memberikan sebuah penjelasan. Termasuk Yusuf bersama Maria, yang hari itu dari kota Nazaret di Galilea, dia harus pergi ke Yudea. Yudea itu diibaratkan kalau misalkan, ini kenapa ya Yakobus? Kok feedback terus? Ya jadi Yudea itu diibaratkan kalau kita yang ada di Jawa Tengah ini seperti daerah di Jawa Tengah. Bethlehem, ya ini sebagai contoh aja, daerah seperti misalkan di Semarang. Jadi dari Nazaret pergi ke satu tempat di Galilea, Yudea, pergilah
ke satu kota namanya Bethlehem. Nah, Yusuf bersama Maria hari itu harus bagaimana? Ya harus daftar. Karena kalau sampai tidak daftar, hukumannya itu mati. Makanya kalau Bapak Ibu mungkin pernah nonton film The Gladiator, ya orang yang sedang tidak taat kepada pemerintah, ya dibawa masukkan ke arena gladiator, diadu. Bisa diadu dengan manusia, bisa diadu dengan binatang, bisa dengan singa, bisa dengan macan, bermacam-macam. Nah, Yusuf bersama Maria pada akhirnya harus mengikuti itu. Nah, di dalam ayat 6 di sini dikatakan, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan singkat cerita, hari itu Yesus lahir. Tetapi karena masa itu adalah masa yang gelap, masa yang penuh dengan kekerasan, Israel ditindas, Israel ini dijajah, dan orang-orang Romawi ini sifatnya keji. Mereka enggak segan-segan kalau lagi mengadakan tindakan yang tiba-tiba kepala itu bisa dipancung. Ini Romawi. Nah, sewaktu pendaftaran oleh Kaisar Agustus atau Julius Kaisar, peristiwanya itu berjalan lama. Tetapi santer terdengar bahwa Yesus telah lahir. Nah, waktu terdengar Yesus telah lahir, Raja Herodes, Raja wilayah, merasa terancam kedudukannya. Nah, saat itulah kemudian Herodes memberikan satu perintah. Anak yang usianya dari lahir sampai minimal 2 tahun itu harus semuanya dibunuh. Jadi Bapak Ibu perhatikan hal yang pertama yang Bapak Ibu perlu pahami. Mengapa kelahirannya itu memberi harapan bagi yang putus asa? Karena yang pertama ini adalah hal yang sangat penting. Yesus lahir. Yesus itu hadir di saat-saat yang amat sangat genting. Jadi Yesus ini lahir di saat yang genting, saat yang sangat mencekam. Tuhan tahu waktu. Sama, saudara kalau dalam keadaan yang mungkin semuanya serba genting, serba mungkin terancam. Ketika saudara mungkin mau berseru kepada Tuhan, di situ Tuhan bisa kirimkan yang namanya pertolongan. Nah, saudara sebelumnya akan saya ajak membuka di dalam Injil Matius pasal 2, ayatnya yang ke-16. Matius pasal 2 ayat 16, saudara perhatikan. Tolong dibacakan. Matius 2 ayat 16. Cek. Matius 2 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Iya. Saudara perhatikan bahwa perkataan ayat ini mungkin sepintas hanya seperti cerita, sepintas. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan di sini dikatakan demikian. Ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok umur 2 tahun yang harus dibunuh? Karena Bapak Ibu perlu tahu, kalau dalam zaman hari ini, cara kerja iblis itu tidak secara langsung membunuh yang namanya fisik atau jasmani. Tidak. Tetapi iblis itu bisa membunuh kita semuanya sewaktu kita masih dalam masa pertumbuhan. 2 tahun itu adalah masa yang paling rawan. Makanya kalau Bapak Ibu mungkin punya anak yang 2 tahun, kemudian ada keluarga yang sedang sakit di rumah sakit, di situ ada tulisannya.
anak-anak di bawah usia 12 tahun dilarang masuk. Kenapa? Risiko tinggi. Sama hari itu bayi Yesus di usia-usia yang kurang lebih dari masa kelahiran sampai dengan 2 tahun, dirinya sudah terancam. Nah, ancaman ini kenapa? Kalau zaman hari ini merupakan ancaman pembunuhan karakter. Makanya lihat kalau anak kecil ya sewaktu mengalami pendidikan dari awal dari kecil itu tidak diberi pendampingan oleh orang tua secara baik, maaf, besar-besar itu bisa jadi masalah. Kenapa? Karakternya kacau. Nah, karakter yang kacau itu bisa membahayakan untuk masa ke depan. Makanya gambaran dari hari itu Raja wilayah Herodes memberikan perintah pembunuhan bayi di bawah usia 2 tahun. Ini merupakan satu gambaran. Kalau masa kecilmu bermasalah, maka engkau sewaktu dewasa pun akan punya masalah. Nah, Tuhan tahu posisi-posisi semacam itu. Tuhan tahu keadaan Israel pada waktu di mana ada penjajahan, pada waktu ada penindasan, waktu ada kekejian. Bagaimana Julius Kaisar bersama Herodes itu memperlakukan orang-orang yang dicintainya. Tuhan hari itu geram. Makanya di sini Yesus dikirimkan. Mungkin kita hari ini berpikir, Pak, peristiwa itu kan ya mungkin bisa saja kebetulan. Saya berkata tidak kebetulan. Pertolongan Tuhan atas umat manusia itu dirancang. Jadi sewaktu saudara termasuk malam hari ini mendengar perkataan firman, Tuhan tahu kebutuhanmu. Cuma yang menjadi masalah kita mau merespon atau tidak, itu saja. Tapi sebenarnya Tuhan tahu bahwa masing-masing kita ini perlu ditolong, perlu dibenahi, perlu untuk diangkat kembali. Itu keinginan hati Tuhan. Makanya apa di dalam Tuhan itu tidak ada sesuatu yang kebetulan. Nah, sekarang kita akan melihat di dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 44. Nanti di sini saudara akan semakin ngerti, oh ternyata urutannya ini seperti ini. Kita perhatikan Daniel pasal 2 ayat 44. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Saudara perhatikan, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Kalau Bapak Ibu tadi melihat di dalam Lukas pasal 2 ayat 1, di situ perintah daripada Kaisar Agustus untuk mengadakan sensus, itu dikatakan apa? Seluruh dunia. Kaisar Agustus di dalam peristiwa urutan silsilah, dia adalah generasi keempat dan raja yang paling hebat. Itu Kaisar Julius Kaisar. Tetapi lihat Daniel pasal 2 ayat 44 itu ditulis dengan kelahiran Tuhan, itu berbeda kurang lebih antara 600 tahun. 600 tahun bedanya. Tuhan sudah memikirkan, Tuhan sudah mulai merancangkan. Wih, Israel yang aku cintai, Israel yang aku kasih terus dijajah. Tuhan mengatakan, oke, ada suatu kerajaan yang besar, yaitu kerajaan Romawi. Pemerintahan Julius Kaisar adalah pemerintahan yang paling berhasil. Makanya dikatakan apa? Pemerintahan seluruh bumi. Jadi pemerintahan Julius Kaisar itu kalau ditulis dalam bahasa Romawi dikatakan demikian, terrarum orbis imperium. Itu kata-katanya seperti itu. Saya membaca artinya, wih ngeri.
kekaisaran segenap bumi. Tapi lihat, Julius Kaisar ini seorang raja, penguasa yang hebat. Tapi begitu Yesus lahir, dia terancam. Dan sejak kelahirannya Yesus, kerajaan daripada Julius Kaisar ini mulai terkikis. Makanya tadi saya berkata bahwa kelahiran Tuhan, kenapa sampai memberikan harapan bagi yang berputus asa? Karena di dalam suasana yang paling genting, suasana yang paling tidak enak dari hidupmu, Tuhan bisa kirimkan bantuan dengan cara yang ajaib. Yang menjadi persoalan cuma satu, kita mau menerima dan mau percaya Yesus enggak, itu aja. Ada banyak orang berkata, Pak, saya sudah percaya loh kepada Tuhan. Tapi saya mau tanya, tingkat percayamu apa? Saya sering kali menjelaskan, dalam bahasa Inggris, kata percaya itu ada dua. Believe and trust. Rata-rata dari kita, manusia hidup atau mungkin yang pernah berpatokan dengan agama, rata-rata percaya kita tuh tingkatnya cuma believe, percaya tok. Tapi kalau di dalam Tuhan, percaya yang benar adalah trust. Kenapa? Karena kalau orang yang trust kepada Tuhan, selain dia percaya, dia juga melakukan penyerahan hidup total. Hidupnya mau diarahkan. Yesus yang kita yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia lahir dalam suasana yang genting. Pribadinya pun nyaris mati pada waktu masih kecil. Makanya saya berkata, kita akan sangat rugi sekali kalau ikutnya Tuhan, keikutan kita kepada Tuhan itu cuma separuh-separuh. Saya berkata rugi. Kenapa rugi? Loh, perjalanan mengikutnya sama kok. Tapi kalau yang separuh-separuh itu nanti di hadapan Tuhan bagaimana? Dalam Injil Matius pasal 7 dikatakan, Tuhan akan berkata pada akhirnya, Aku tidak mengenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Yesus menyatakan dirinya dalam suasana yang menakutkan. Yesus menyatakan dirinya dalam suasana yang mengerikan. Tapi kenapa kita tidak mau menghargai itu? Ada orang-orang tertentu, oh kelahirannya itu kan karena kelahiran di kandang domba. Dia itu bukan Allah, dia manusia biasa. Bahkan ketika mati pun banyak orang yang tidak percaya. Makanya dalam peristiwa Natal ini saya mencoba meyakinkan Bapak Ibu bahwa Yesus lahir, Yesus mati untuk menebus dosa dan pelanggaran saya dan saudara. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, mengapa kelahirannya memberi harapan bagi yang berputus asa? Seperti tadi saya terangkan, yang kedua karena dia hadir di dalam kesederhanaannya. Saudara perhatikan dalam Lukas 2 ayat 6 dan 7, tolong dibacakan Arif. Lukas 2 ayat yang ke-6 dan ke-7. Iya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya. Saudara perhatikan ayat terakhir. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya kadang-kadang kalau kita mungkin lagi holiday, lagi berlibur, kadang kita sudah mendapatkan hotel yang cukup baik. Tapi kadang ada hotel yang cukup baik tapi mungkin agak kotor.
Manusia zaman sekarang biasanya langsung komplain. Mereka berkata, wah hotel kok kotor, hotel kok begini, begitu, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena kita merasa bahwa derajat kita ini di hotel mungkin bintang 3, bintang 4, bintang 5. Itu adalah hak kita. Sehingga kalau ada sesuatu yang mungkin kurang tepat, kita bisa marah. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan dalam ayatnya yang ke-7 ini, ada sebuah pembanding. Seperti tadi dikatakan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi waktu kelahiran Tuhan, Tuhan itu sedemikian rela. Dia dari pribadi yang sangat mulia, dia kaya, dia pribadi yang pemilik langit, bumi, dan seluruh isinya. Tiba-tiba dia mau untuk lahir di kandang domba. Ini yang saya katakan lahir di dalam kesederhanaan. Tadi saya sudah terangkan sedikit, kenapa dia harus lahir sederhana. Alasannya begini, kalau seandainya Yesus lahir dalam keadaan posisi sebagai raja dunia, kaya raya, orang untuk menghampiri Yesus itu sudah nggak bisa. Kenapa? Orang kaya biasanya penuh dengan protokol. Orang kaya biasanya dijaga mungkin satpam, dijaga polisi, dijaga macam-macam. Manusia biasa nggak bisa ketemu. Tapi coba kalau Yesus menyerupai seperti kita sebagai rakyat jelata, Tuhan hanya mau memberikan sebuah pesan, sewaktu-waktu, nah itu, sewaktu-waktu engkau sedang butuh, engkau tinggal berkata, Yesus tolong aku. Sewaktu-waktu engkau sedang tidak kuat, engkau bisa berkata, Tuhan, aku sudah enggak kuat. Saudara tinggal datang. Kenapa? Tidak perlu yang namanya protokol. Maka kelahiran Tuhan di sini sebagai sesuatu yang bersahaja. Dia dengan sangat sederhana. Untuk apa? Orang Jawa bilang untuk nanting. Makanya kalau seperti saya dalam keseharian loh ya, bukan di atas podium atau di atas mimbar. Kalau saya di atas podium mimbar saya rapi, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu. Tapi kalau dalam keseharian saya lebih suka, pakai sandal jepit. Keseharian saya lebih suka pakai celana jeans, t-shirt. Kemudian jalan biasa, saya nggak pakai jaim. Tujuannya apa? Saya ingin menjangkau banyak jiwa tanpa status kependetaan saya. Kenapa? Saya sering mencoba dulu dengan pakaian rapi, pakai lengan panjang, celananya juga celana resmi, pakai sepatu pantofel. Saya datang ke rumah jemaat yang belum saya kenal. Begitu jemaat itu melihat bahwa yang datang pendeta, langsung jemaatnya bilang, ngomong orang ono wong. Lo banyak lo jemaat ketemu pendeta itu alergi. Makanya lihat, Yesus lahir sampai dengan dewasa, dia tidak pernah memakai pakaian imam. Dia dengan kesederhanaannya. Bahkan di situ ada gambarnya, tadi tolong ditampilkan gambarnya. Yesus sedang membasuh kaki muridnya. Ada seorang pemimpin agama, imam mau basuh kaki orang biasa? Tidak ada. Yang dipentingkan oleh Tuhan adalah teladan, bukan penampilan. Banyak orang lebih mengutamakan penampilan. Tapi lihat, dengan banyaknya penampilan, kita banyak ditolak. Yesus yang sudah berusaha merendahkan hati dan dirinya di hadapan banyak umat,
itu pun masih banyak yang nolak. Saya tidak membayangkan kalau hari itu Yesus itu lahir dengan gemerlap. Saya tidak membayangkan kalau Yesus itu lahir dengan wah, istana yang besar. Saya berpikir, mungkin saya dan saudara hari ini pun tidak bisa kenal Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Dia terlalu jauh levelnya. Tetapi karena dia dalam kesederhanaannya mau menjangkau, saya dan saudara itu bisa kenal Tuhan. Amin. Kita lihat dalam Ibrani pasal 2 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Bapak Ibu perhatikan. Saya akan bacakan. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saya paling suka ayat 18 ini. Sebab oleh karena ia sendiri, Yesus sendiri telah menderita, dia bisa merasakan sakit, dia bisa merasakan lapar, haus. Yesus juga bisa nangis. Dikatakan di sini, ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Tetapi ada juga orang yang tidak percaya dengan kata-kata ini. Saya pernah nginjil ke satu tempat di daerah Kutoarjo. Saya mencoba meyakinkan seorang yang hari itu sedang kecewa, sakit hati. Saya memberikan contoh begini, Pak, Bapak harus mau loh Pak, membereskan masalah hatimu, supaya Pak, engkau dipulihkan. Bapak ini berkata, tidak. Saya memberikan contoh, Pak, Yesus saja bisa loh mengampuni. Saudara tahu jawabannya Bapak ini? Bapak ini berkata, Yesus kan Tuhan, saya kan manusia. Saya bilang, Pak, Yesus benar, dia Tuhan. Tapi dia menjelma jadi manusia, sama seperti kita. Tidak bisa, dia tetap Tuhan. Dia bisa mengampuni karena dia Tuhan. Kalau saya manusia biasa. Saya cuma dalam hati itu batin, dasar keras hati. Loh, Tuhan banyak membuktikan kok. Dia bisa berdarah, dia bisa lapar, dia bisa mengalami kesedihan, dia bisa nangis ketika ada orang yang dikasih mati, dia bisa nangis. Tapi rupanya apa yang Tuhan sedang lakukan, banyak orang sedang tidak menghargai. Nah, banyak orang sedang tidak mau mengakui surat Ibrani ini. Kemudian Rasul Paulus menuliskan dalam Filipi pasal 2. Sekarang kita perhatikan Filipi 2 ayat 6 dan ayat 7. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi kalau kita sudah membaca satu ayat ini, kita tidak ada alasan lagi untuk menolak Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Loh, dia sudah mengosongkan diri, dia melepaskan atribut, dia tidak menganggap bahwa dirinya sebagai manusia itu Allah, tidak. Ayatnya jelas, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia lepaskan itu atributnya. Orang kalau sudah lepas atribut, ya sudah jadi biasa. Contoh begini, kalau ada polisi pakai pakaian lengkap, pakaian dinas, pakai topi, pegang peluit,
Kemudian polisi itu berdiri di tengah jalan raya kecepatan tinggi. Polisi karena pakai atribut, dia cuma jalan cuma begini. Prik! Mau mobil berapapun jumlahnya pasti berhenti semua. Kenapa? Pakai atribut. Tapi coba polisinya nggak usah pakai topi, nggak usah pakai peluit. Dia hanya pakai mungkin piyama, nggak pakai baju polisi. Coba di tengah jalan, prat prit gimana? Orang berkata, oh ngedan, kan gitu kira-kira. Makanya kalau Yesus itu pernah diperkatakan, disebut sebagai apa? Orang gila, orang kerasukan. Dia nggak pusingkan itu. Kenapa? Dia sedang tidak mempertahankan yang namanya atribut. Tapi dia sedang melaksanakan tugas Bapaknya. Untuk apa? Menjangkau dan menyelamatkan. Sama, saya mau beritahu saudara, kalau orang kaya, yang kayanya sungguhan loh ya, pergi pakai sandal jepit, celana pendek, kaos oblong, nggak masalah. Contohnya Bob Sadino itu. Bob Sadino itu kemana-mana pakai celana pendek, kemana-mana pakai sandal jepit, santai aja, dan di mana-mana dihormati. Tapi kalau orang yang nanggung, yang setengah-setengah, maaf, yang utangnya banyak, penampilan harus semuanya najis. Semuanya kelihatan harus mahal, tapi utang. Pertanyaannya, kalau banyak utang dihormati enggak? Enggak. Tapi Bob Sadino dengan kesederhanaannya, dia dihormati di mana-mana. Ketemu Presiden Soeharto aja pakai celana pendek. Kenapa Tuhan berani melepaskan atribut? Kenapa dia berani tampil sederhana? Karena di dalam dirinya dia tahu dia adalah pemilik langit, bumi, surga, dan seluruh isinya. Bagi kita yang hari ini mendengar kebenaran perkataan firman Tuhan, harusnya kita langsung berkata, puji Tuhan, aku bangga punya Allah seperti Yesus. Katakan amin. Makanya kan ada yang pujiannya begitu ya, aku bangga memiliki Allah sepertimu, aku bahagia menjadi milikmu. Jadi Bapak Ibu ketahui, dalam peristiwa Natal kita ini cuma direview oleh Tuhan. Pikiran kita ini direview. Kenapa? Kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering lupa. Makanya saya berkata, berbahagialah Bapak Ibu yang sudah memiliki Yesus dan hidup dalam kesungguhan. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengapa kelahirannya memberi harapan bagi yang putus asa? Yang terakhir, karena dia hadir memberi kepastian. Kita lihat ayatnya dalam ayat 10 dan ayat 11. Saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Malaikat Tuhan itu berkata kepada orang Majus, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi dalam peristiwa Natal, bagi kita yang hari ini masih mempunyai perasaan bimbang, hidupmu yang masih penuh dengan takut mati, takut gak bisa bayar utang, takut bermacam-macam takut. Firman Tuhan tadi berkata apa saudara? Jangan, halo, yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Amin. Itu
Sama hari ini Tuhan sedang berkata kepada kita, apapun masalahmu jangan takut. Apapun problemmu jangan takut. Kehidupan zaman Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, sewaktu sedang diteror oleh orang-orang Romawi, itu jauh lebih mengerikan daripada hidup kita yang hari ini. Hari ini saudara yang mungkin sedang takut dengan COVID, saudara masih bisa jalan-jalan. Saudara yang mungkin takut apapun, saudara masih bisa menikmati makan sehari 3 kali. Tapi pada waktu zaman Yesus, saya membaca banyak literatur, saya membaca tentang kesusahan-kesusahan hidup orang 2000 tahun yang lalu. Wih, ngeri. Kenapa? Ancamannya sedikit-sedikit itu pedang. Ancamannya sedikit-sedikit mati. Ancamannya sedikit-sedikit teror. Terus seperti itu. Makanya lihat orang Majus pun ketika mau ketemu dengan Yesus, mereka pun ada perasaan, ngeri. Tapi Tuhan berkatanya simple. Kenapa? Tuhan itu memberikan satu kepastian. Jangan takut. Kenapa jangan takut? Ya, waktu engkau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, waktu engkau hidup, engkau diberi jaminan, engkau pasti dicukupkan. Kalau mati, engkau pasti masuk surga. Makanya Tuhan berkatanya jelas, simple. Tuhan gak ngomong macam-macam. Dia tidak jual kecap, dia cukup berkata jangan takut. Dan saya yakin kalau saudara malam hari ini menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan keselamatanmu satu-satunya, hidupmu akan mengalami kembali berkat-berkat ilahi. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan satu pujian yang cukup lama, sampai memutih rambutku. Di dalam surat 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari kita bersama-sama malam hari ini dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan pasti memberikan harapan bagi kita yang hari ini berputus asa. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku, bukan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu.
Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena di saat yang susah, di masa-masa yang sulit, Engkau hadir bagi kami. Bahkan di saat masa-masa yang menegangkan, kami seringkali merasa bahwa tidak ada lagi pertolongan dari Tuhan. Tetapi malam hari ini Tuhan menyatakan kuasa melalui berkat-berkatan firman yang kami boleh terima dan kami boleh dengar. Bagaimana waktu kelahiran Tuhan 2000 tahun yang lalu adalah masa yang gelap, masa yang menakutkan. Tetapi Engkau menyatakan diri bagi kami. Dan hari ini kami percaya Tuhan, Engkau pun sedang berbicara kepada kami secara khusus. Kami orang-orang yang sedang kehilangan pengharapan. Kami perlu anugerah. Kami perlu pertolongan. Mari bersama-sama Engkau yang membutuhkan anugerah kasih Tuhan. Angkat hatimu, angkat tanganmu. Engkau yang perlu akan kasih karunia yang Tuhan nyatakan secara khusus dalam hidup keluargamu, di dalam keseharianmu. Bahkan Engkau yang hari-hari ini sedang mengalami sakit, Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badan yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Bukan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagiku. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Mereka butuh anugerah kasih. Mereka perlu pemulihan daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan malam hari ini mereka mengalami berkat kasih. Mereka mengalami berkat damai sejahtera. Bahkan mereka mengalami Tuhan pemulihan di dalam hati, di dalam tubuh mereka. Bahkan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan turun bekerja mengalir atas hidup mereka mulai saat malam hari ini.
Terima kasih Bapa di surga untuk berkat-berkatan firman-Mu yang mengingatkan kami semuanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, Amin. Amin. Puji Tuhan. Sebentar kita akan menyalakan lilin dan saya mengundang petugas untuk mempersiapkan. Mungkin lampunya bisa tolong dimatikan. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian Malam Kudus. Kita akan bersama-sama sebentar berdoa. Dan sebelum berdoa, mari kita bersama-sama merenungkan sejenak. Terima kasih. Yesus yang telah lahir bagimu Terima kasih. di kota Daud, Yes. Bethlehem. Amin. Terima kasih. Dia lahir dalam suasana yang genting, Terima kasih. suasana yang mencekam dan menakutkan. Terima kasih. Tetapi dia menyatakan dirinya bagi kita. Amin. Terima kasih. Dia rela
untuk memberikan yang terbaik buat saya dan saudara. Dalam keadaan kita masih berbuat dosa, Tuhan memberikan arti kelahiran kehadiran atas kita semuanya. Dalam kesederhanaannya, Dia mendatangi kita masing-masing. Dan malam hari ini biarlah kita bisa merespon seperti apa yang Tuhan inginkan, yaitu keselamatan pemulihan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Amin. Atas berkat kasih karunia yang Tuhan nyatakan melalui kelahiran Tuhan ke muka bumi. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan memberikan kepada kami semuanya damai sejahtera, bahkan sukacita yang ilahi, yang membuat kami berharga di mata Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga yang malam hari ini hadir di hadapan Tuhan, supaya kasih dan pertolongan Tuhan memberikan berkat kesehatan, pemulihan, bahkan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang baik di dalam diri kami semuanya, sehingga kami mampu Tuhan untuk memuji menyembah nama-Mu, dan kami boleh mendapatkan upah yang besar di dalam kerajaan surga. Dan malam hari ini Tuhan, kami juga bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, supaya Engkau melepaskan Tuhan dari ikatan-ikatan virus sakit penyakit, dari virus corona yang sudah melanda kami selama 2 tahun. Dan kami bersama-sama berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya anugerah kasih Tuhan yang ajaib itu bekerja menolong. Dan bangsa Indonesia Tuhan kembali mengalami berkat pemulihan. Bahkan secara khusus Tuhan, Engkau memberkati kota kami Temanggung dengan berkat sepenuh yang daripada Tuhan, sehingga kami sebagai masyarakat kota Temanggung mengalami kembali hal-hal yang semakin indah di hadapan Tuhan. Amin. Kami berseru supaya Engkau mencurahkan hujan berkat, mencurahkan Tuhan penjangkauan jiwa-jiwa, iman percaya bagi seluruh kota Temanggung. Amin. Sehingga kota ini Tuhan penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati untuk pemimpin negeri, Tuhan untuk Bapak Presiden Joko Widodo, Tuhan untuk Wakil Presiden, untuk jajaran para menteri, Tuhan Gubernur, Tuhan Bupati, juga keseluruhan dari setiap aparat yang terkait. Tuhan, Kau juga berkati untuk TNI Polri, supaya Tuhan mereka boleh menjaga keamanan negeri ini dengan cara yang daripada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga, malam hari ini kami sudah bersama-sama berdoa dan mengucapkan syukur kami. Segala hormat, pujian, syukur kami kembalikan di dalam berkat satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata Amin. amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dipersilakan untuk duduk dan lilin bisa dimatikan. Untuk acara selanjutnya yaitu persembahan dari Saudara Michael. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang ada di sini. Selamat Hari Natal. Kiranya damai Natal pada tahun ini dapat memberikan kita damai sejahtera yang lebih,
menganugerahi kita kesehatan-kesehatan dan menjauhkan virus corona. Malam ini saya akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Bintang-Bintang. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Terima kasih. Luar biasa, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, kita akan menginjak kepada pengumuman, saudara, untuk diperhatikan. Yang pertama, ibadah raya untuk Minggu tanggal 26 Desember 2021 pukul 7 pagi
dan ibadah tetap berjalan dengan mengikuti protokol kesehatan 5M sesuai arahan dari pemerintah Kabupaten Temanggung. Yang kedua, ibadah awal tahun Sabtu 1 Januari 2020 jam 7 pagi akan disertai perjamuan kudus dan pembagian ayat mas serta kalender, ya. Dibuka ruang kesaksian dan bisa menghubungi Saudara Arif dan Saudari Novi, ya. Akan ada kesaksian-kesaksian di tanggal 1 Januari 2020. Ibadah tetap berjalan dengan mengikuti protokol kesehatan 5M sesuai arahan dari pemerintah Kabupaten Temanggung. Dimohon bagi seluruh keluarga besar GBT Kristus Alfa Omega Temanggung, setelah selesai ibadah jangan langsung meninggalkan gedung gereja karena masih ada acara tukar kado. Ya, tadi ada pengumuman, jadi nanti sesudah kita angkat pujian We Wish You Merry Christmas, jangan pulang dulu ya. Nanti kita, Bapak dan Ibu Gembala akan berdiri di depan, kita akan Bapak Ibu akan memberi salam selamat hari Natal. Nanti dari depan dulu mengikuti arahan dari pemerintah Temanggung untuk menjaga biar tidak berkerumun ya. Nanti dari depan dulu, terus maju ngambil ambil kado, langsung pulang ke depan, dan di depan ada roti, bungkus roti, satu orang satu ya. Begitu saja kita akan tutup, dan nanti dengan kasih Kristus Pak Arif akan tutup dengan doa dan doa berkat. Ya, kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur karena anugerah kasih Tuhan yang ajaib terus berlaku atas kami. Kami percaya Tuhan hari ini Engkau berbicara dan terus menggugah hati kami. Dan kami yakin Tuhan pertolongan-Mu yang ajaib turun menaungi hidup kami. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami hendak berpisah satu dengan yang lain. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari malam hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. We wish you semua. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun baru. Saudara, nanti kita akan pulang satu persatu dari baris depan dulu, terus nanti akan memberi selamat kepada Pak Arif dan Bu Arif, selamat hari Natal, dan langsung nanti akan diberikan kado. Terus nanti dari kanan dulu, Bapak dulu ke sini, ayo silahkan kasih selamat. Ya, terus maju yang depan, terus jangan bergerombol, ya. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year.
Amin.